Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini dengan saya nama Aramanda Dani dengan NIM 21102313 dan anggota kelompok saya NIM 21102311 dengan nama Indra Saputra. Baik, di sini kita akan review literatur mengenai sistem pakar berbasis web, mobile web untuk mendiagnosis penyakit darah pada manusia menggunakan metode inferensi forward chaining. Nah, sebelumnya kita sudah mengeceknya di Turnitin dan mendapatkan kesamaan plagiasi 34%. Begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama tuh sistem abstraknya ya. Sistem pakar berbasis web untuk penelitian darah menggunakan metode forward chaining. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan alat yang nyaman dan akurat bagi pasien dan profesional kesehatan. Jadi untuk di dokter gitu untuk mendiagnosis penyakit darah. Nah, di sini implementasinya tuh menggunakan mesin inferensi dan menunjukkan bahwa sistem pakar mampu mendeteksi penyakit darah dengan akurat dan efisien. Nah, selanjutnya penyakit ini merupakan sangat umum di masyarakat ya. Nah, mulai dari anemia, kelainan darah lain, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan juga gampang diakses oleh orang lain ya. Nah, ini berbasis web, ada juga untuk mobile. Begitu. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya. Terus untuk pendahuluan sistem kesehatan ini sangat banyak dikembangkan karena banyaknya manusia akhir-akhir ini mendapat penyakit darah begitu. Nah, ini keputusan ini ahli bidang tertentu memulai banyak tes laboratorium dan mendiagnosiskan terbaik. Nah, di sini darah hal tubuh manusia darah nih menurut data WHO aja World Health Organization antara tahun 1998 sampai 2005 tuh 24% manusia mengalami anemia. Salah satu penyakit darah tuh banyak banget 24%. Sangat banyak. Nah, untuk ini banyak tes-tes darah nih. Mendasarkan penyakit darah meliputi tes laboratorium dan tes klinis seperti tes darah lengkap, kimia, koloreksi, tes sum-sum tulang, dan tes genetik. Nah, ini juga bisa menentukan ya penyakit darah. Jadi kita bisa mengetahui gejala-gejala gitu di aplikasi tersebut. Nah, untuk tinjauan literatur kita ini intinya tuh kemudahan penggunaan dan aksesibilitas tinggi dan akurasi diagnosis dengan baik. Nah, memberikan dokter keputusan lebih baik. Tapi kalau dokter lebih ngepro ya. Tapi kemudian kalau untuk masyarakat umum tuh lebih digunain. Nah, ini kebatasan aja. Nah, seperti masalah privasi data serta entry data gitu secara umum sistem pakar mendeteksi penyakit darah menawarkan peluang bagus untuk membantu dokter begitu. Nah, terusnya ini kita dapat dari 10 ya karena minimal tuh 10 ini sumber-sumber referensi dari ini sistem pakar berbasis web. Nah, begitu. Nah, untuk metode penelitian kita menggunakan 5 metode penelitian ya. Ada yang pengamatan, kontrol kasus, uji kontrol, genetik, dan proteomik ya. Nah, untuk ada sistem pakar juga bukan basis pengetahuan dan logika memberikan saran masalah khusus dalam ini pakar ini secara umum tuh kayak gini secara umum. Nah, untuk sistem pakar ini kita gunakan di aplikasi. Nah, sistem pakar dari dua bagian. Nah, ini strukturnya ya. Nah, ini ada pemakai yang antar muka, fasilitas penjelasan, mesin, pengetahuan, pakar, dan fakta aturan. Nah, ini untuk metodenya. Nah, ini mekanisme pencocokan fakta. Jadi kita mencocokkan data-data gitu. Jadi saling cocok untuk penyakit apa begitu. Nah, untuk webnya kita berupa teks, gambar, audio. Nah, ini audionya mungkin bisa ini ya. Apa? Saya kurang tahu mungkin
Anda terkena anemia gitu. Nah, untuk filenya tuh bisa gambar, ini juga MP3, bisa video paling mungkin pencegahan atau menaikkan darah gitu ya, yang anemia begitu. Nah, terus identifikasi ini kita mendeteksi input, kita mencocokkan terus identifikasi ini penyakit apa sih begitu. Jadi kita cuma dari apa kita bisa tahu penyakit darah apa yang kita jalani gitu. Nah, terus ada ini konseptualisasi, itu fungsional dalam sistem persyaratan fungsi sistem Parker. Nah, begitu. Terus ini hasilnya, tabelnya ERD juga untuk mempermudah pengurutan penyakit, gejala, diagnosa, ini penyakit apa nih gitu. Dan aturan buku tamu juga untuk komentar dan saran untuk aplikasi atau saran untuk pengguna aplikasi ya, atau customer. Nah, ini ada diagram aliran data begitu. Nah, ini sistem pakar, administrasi, ini pengguna. Jadi kita meminta ke sini, hari hasilnya tuh dikirim balik ke sini nih. Nah, ini kekirim ke pengguna gitu. Jadi kayak halo dokter gitu ya. Kita memberi pertanyaan, nanti dokternya memberikan jawaban ke pengguna, dikomentari begitu, bisa ada nih. Nah, untuk ini ada sistem dokter dan operator, lalu pengguna itu pasien. Nah, untuk rancangan antarmuka untuk yang di web seperti ini, halaman daftar mana penyakit darah dan referensi ya. Ini mirip situs halodoc kemungkinan, halodoc.com. Nah, untuk aplikasinya kan belum ada tuh. Nah, di sini kita aplikasinya tuh apa, UI UX-nya tuh kemungkinan seperti ini ya. Walaupun ini masih awang-awang ya. Nah, begitu teman-teman. Hanya cuma begitu untuk saya. Selanjutnya akan diteruskan ke Indra Saputra. Nah, ini tuh ambil dari sains ya, jadi komputer untuk kesehatan begitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dengan NIM 211102311. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Analisis observasional adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan pasien yang didiagnosis dengan penyakit darah dan mencatat gejala, tes laboratorium, dan hasil pengobatan. Analisis case control melibatkan pengamatan pasien yang didiagnosis dengan penyakit darah dan pasien tidak menderita penyakit darah. Data kedua, kelompok ini membandingkan untuk menentukan faktor risiko yang terkait dengan penyakit darah. Analisis randomized control trial atau RCT melibatkan pengobatan pasien dengan penyakit darah menggunakan intervensi yang ditentukan secara acak dan hasilnya dibandingkan dengan hasil pengobatan tidak dilakukan. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa pakar berbasis web dan mobile untuk mendiagnosis penyakit darah pada manusia dengan metode forward chaining inference mampu mendiagnosa penyakit darah secara akurat dan efisien. Sistem pakar mampu menyediakan pasien dan profesional kesehatan dengan alat diagnostik yang nyaman dan akurat. Menggunakan platform media internet berbasis web dan mobile memudahkan dan fleksibel bagi pengguna untuk mengakses sistem pakar karena tersedia kapan saja, di mana saja melalui website dari komputer atau perangkat seluler. Implementasi perangkat pakar juga ditentukan ramah pengguna dan intuitif
sehingga memudahkan pengguna untuk menavigasi dan menggunakan sistem. Basis pengetahuan sistem pakar sangat komprehensif, memberi pengguna berbagai informasi tentang penyakit darah dan gejala. Dalam hal metode inferensi forward chaining, hasil menunjukkan bahwa itu adalah pendekatan yang efektif untuk mendiagnosis penyakit darah. Metode tersebut menggunakan pakar untuk memberikan diagnosis akurat dan efisien dengan mempertimbangkan semua gejala, kondisi, dan relevan. Pendekatan forward chaining juga memastikan bahwa sistem pakar mampu memberikan diagnosis yang sangat andal. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pakar berbasis web dan mobile web untuk mendiagnosa penyakit darah pada manusia menggunakan metode forward chaining inference merupakan alat yang berhasil dan efektif untuk mendiagnosa penyakit darah. Sistem pakar memberikan pasien dan profesional perawatan kesehatan alat diagnostik yang nyaman dan akurat, dan penggunaan platform media internet berbasis web dan seluler membuatnya mudah untuk fleksibel bagi pengguna untuk mengakses sistem pakar. Lalu di sini ada hasil evaluasi pengujian diagnosis sistem ini dijelaskan pada tabel berikut. Di sini ada berisi tentang hasil diagnosis sistem dan diagnosisnya. Lalu ada kesimpulan dan saran. Saran dari jurnal ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama menambahkan lebih banyak data dan informasi tentang penyakit darah sehingga sistem pakar dapat menjadi lebih akurat dalam mendiagnosis. Lalu yang kedua, meningkatkan interaksi dan antarmuka pengguna untuk membuat sistem lebih mudah untuk digunakan dan lebih intuitif. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi ulang terhadap sistem pakar untuk memastikan tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi. Yang keempat, menambahkan fitur-fitur seperti pemantauan kesehatan dan pemberian nasihat kesehatan untuk membantu pengguna mengatasi dan mencegah penyakit darah. Saran ini akan menunjukkan bagaimana sistem pakar dapat ditingkatkan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan menjadi alat diagnosa yang lebih berguna bagi pengguna. Ini juga akan membantu sistem pakar untuk berkembang dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada kesimpulan. Soal ini juga ada beberapa hal. Yang pertama, sistem pakar berbasis web dan mobile efektif dalam mendiagnosis penyakit darah pada manusia. Yang kedua, metode inferensi forward chaining membantu untuk memproses informasi dan menentukan diagnosis. Yang ketiga, sistem pakar berbasis web dan mobile web memberikan akses yang lebih mudah dan tersedia pada pengguna untuk memperoleh informasi dan diagnosa penyakit darah. Yang keempat, ada hasil evaluasi sistem menunjukkan bahwa sistem pakar memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat mengandalkan. Kesimpulan ini membahas bagaimana sistem pakar memenuhi tujuan dalam mendiagnosis penyakit darah dan menunjukkan bagaimana sistem ini dapat membantu memperbaiki proses diagnosa dan memperoleh informasi yang lebih baik.
Ini juga akan menunjukkan bagaimana sistem pakar berbasis web dan mobile web memberikan solusi yang efektif untuk masalah diagnosa penyakit darah. Sekian dan terima kasih.